Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarlina Purba dari kelas 11 MIA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang keluargaku dalam gaya hidup modern. Hingga saat ini, belum ada definisi yang pasti mengenai hidup modern. Oleh karena itu, mari kita selidiki satu persatu. Adapun definisi gaya hidup modern melalui Coulter 2002. Gaya hidup modern sebagai sebuah pola hidup seseorang di dunia yang dieksploitasikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Gaya hidup ini menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, Assail pada tahun 1984 mengungkapkan bahwa gaya hidup merupakan sebuah pola hidup yang dapat didefinisikan melalui bagaimana seseorang menghabiskan waktunya, apa yang mereka anggap penting dalam lingkungan masyarakat, dan apa yang mereka pikirkan tentang diri sendiri dan dunia yang mengitari mereka. Yang ketiga, Minor dan Mower pada tahun 2002 mengungkapkan bahwa gaya hidup adalah menunjukkan bagaimana orang hidup dan bagaimana membelanjakan uangnya dan bagaimana mengoleksikan waktunya. Yang keempat, Suratno dan Rismiati pada tahun 2001 mengatakan bahwa gaya hidup merupakan pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang menyatakan di dalamnya kegiatan, minat, dan bakat yang bersangkutan. Dan sekarang kita masuk ke yang kelima, mengenai hidup modern menurut Kamus Besar Indonesia atau KBBI. Kata modern berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus, yang artinya saat ini, atau sesuatu yang menunjukkan pada sifat kekinian dan dalam yang tercermin suatu nilai yang mengarahkan seseorang untuk bersikap efektif, efisien, praktis, sederhana, dan menghargai waktu. Dari keseluruhannya, dengan demikian maka dapat diperoleh pengertian bahwa gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang mengangkut cara bersikap dan berpikir yang berkaitan dengan aspek fisik, mental, spiritual, sesuai dengan tuntunan zaman yang modern. Di dalamnya juga mencerminkan adanya semangat dan nilai-nilai efektivitas, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, serta menghargai waktu. Yang bagian B adalah bentuk gaya hidup modern. Ada beberapa macam bentuk gaya hidup modern menurut A.B. Susanto pada tahun 1996 mengatakan bahwa bentuk gaya hidup modern sering menjangkit keluarga Indonesia yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Contohnya, 1. Pola pikir yang menganggap status sebagai sesuatu yang penting. Yang kedua, setiap individu memiliki mobilitas yang tinggi. Yang ketiga, memiliki kebiasaan untuk mencengkrama dan di tempat-tempat tertentu. Yang keempat, memiliki kebiasaan untuk melakukan makan siang atau makan malam bersama di tempat tertentu. Yang kelima, melakukan olahraga mahal seperti golf. Yang keenam, melaksanakan pernikahan agung. Yang ketujuh, merayakan wisuda. Yang ke-8, memiliki gaya hidup yang instan. Yang ke-10, memanfaatkan segala macam teknologi komunikasi. Sedangkan dalam sumber lain dikatakan bahwa gaya hidup modern seperti yang disebut sebelumnya membentuk manusia yang memiliki kecenderungan bersikap konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Baik, saya akan menjelaskan dari pengertian dari ketiga itu.
Yang pertama adalah konsumerisme, adalah gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan atau kesenangan sehingga membentuk seseorang untuk bersikap hemat. Yang kedua adalah materialisme, adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Yang ketiga adalah hedonisme, adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan dalam kehidupan di dunia. Dari paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya gaya hidup modern dapat mengarahkan individu untuk memiliki hidup yang negatif atau positif. Pemahaman yang keliru terhadap esensi dari hidup yang modern cenderung membuat seseorang untuk berperilaku menyampingkan. Sedangkan pemahaman yang benar-benar terhadap gaya hidup modern justru dapat mengarahkan seseorang untuk memiliki perilaku yang benar sesuai dengan prinsip dan tercerminnya diri mereka. C. Peranan keluarga di tengah gaya hidup modern. Beberapa aspeknya dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Keluarga Kristiani perlu membangun persekutuan pribadi dan melayani kehidupan. Yang kedua, dalam kehidupan keluarga Kristen perlu membangun persekutuan pribadi-pribadi yang dapat dilakukan dengan meletakkan cinta kasih sebagai asas dan kekuatan yang mempersatukan masing-masing anggota. Yang ketiga, dalam kaitan dengan perkembangan masyarakat, keluarga dipanggil untuk turut serta dalam mengembangkan masyarakat. Yang keempat, di tengah-tengah perubahan keadaan dan masyarakat, keluarga perlu terlibat dalam hidup yang benar-benar dalam perutusan gereja. Sesungguhnya, Alkitab memberikan contoh baik yang positif dan negatif berkaitan dengan gaya hidup modern pada waktu itu. Tentu kita bisa belajar melalui itu. Contohnya yang positif kita bisa melihat dari Kejadian 35 ayat 22b sampai 29. Sedangkan contoh yang negatif terambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Dalam Kejadian 35 ayat 22b sampai 29 mengisahkan tentang kehidupan keluarga Yakub yang memiliki 13 orang anak. Dan yang negatifnya diambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 26 yang mengisahkan tentang kehidupan orang muda yang kaya yang memiliki gaya hidup modern pada waktu itu. Tetapi ada kesombongan dalam hidupnya dan kebimbangan hidup. Meskipun hidupnya yang up to date, tetapi dia mengalami kesombongan dan kebimbangan hidup, serta mencari jawaban kepada Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus memberikan pilihan untuk hidup di jalan Tuhan atau di jalan dunia. Sayangnya, orang muda tersebut memilih hidup dengan harta dunia yang dimilikinya. Terkungkung dalam pengaruh gaya hidup yang buruk yang dia pilih, akibatnya dia kehilangan Kristus sebagai sumber kehidupan dan berkat. Maka rangkuman dari bab tersebut kita dapat mengambil beberapa intisari, yaitu gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap berpikir, perbaikan aspek fisik, mental, spiritual sebagai tuntunan zaman modern. Di dalamnya mencerminkan semua semangat efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan dan menghargai waktu. Dan
Dalam perubahan keadaan, keluarga Kristen perlu tetap berpegang teguh pada kehendak Kristus dan berperan sebagai membangun persekutuan yang baik bagi lingkungan. Dan remaja Kristen perlu membangun persekutuan, melayani hidup, tuntutan untuk menghargai tuntutan dalam hidup, dan perutusan gereja baik bagi gereja maupun lingkungannya. Sekian.